Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan waktu hari ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai diskrepansi dalam keilmuan market research atau ilmu riset pemasaran. Di mana diskrepansi ini merupakan kesenjangan yang terjadi di bawah pemenuhan antara aktual dan aspek yang direncanakan, menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program. Setelah responden memberikan pendapatnya tentang self-image dan brand image terhadap suatu produk tertentu, maka akan diukur sejauh mana produk tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian di sini ada definisi mengenai diskrepansi, bahwa diskrepansi ini merupakan salah satu metode mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan apa yang real dicapai atau kenyataannya. Jadi diskrepansi ini merupakan ketidakcocokan atau sebagai alat ukur tingkat kesesuaian antara self-image konsumen dengan kenyataan yang ada. Mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan yang real yang akan dicapai atau fakta yang akan dicapai, target yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya adalah diskrepansi dilihat dari segi kegunaannya, yaitu untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam suatu program dengan penampilan faktanya dari program tersebut. Kemudian standar dari diskrepansi merupakan kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan dengan hasil yang efektif. Hasilnya nanti atau outputnya akan keluar dari sumber prosedur manajemen dan hasil nyata yang tampak ketika program tersebut dilaksanakan. Kemudian di sini adalah langkah-langkah untuk mengukur diskrepansi. Yang pertama yaitu kita harus menyusun desainnya atau membuat perencanaannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama merumuskan tujuan program. Ketika kita memiliki suatu program kerja, kita harus tahu dulu mengapa program kerja tersebut dilaksanakan. Apa manfaatnya untuk operasional perusahaan? Jadi kita harus yang pertama adalah untuk merumuskan tujuan program. Yang kedua adalah menyiapkan peserta atau stafnya atau kelengkapan lainnya. Jadi ketika kita sudah punya rencana, kita sudah punya tujuan program tersebut itu untuk apa, maka kita harus siapkan dulu SDM-nya, sumber daya manusia yang terbaik sehingga nantinya mampu menjalankan operasional sehingga mencapai tujuan dari program yang sudah kita rencanakan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang dapat diukur. Evaluator perlu berkonsultasi dengan pengembangan program. Jadi merumuskan standar tersebut dari rumusan masalah perlu dilakukannya selalu evaluasi. Orang yang melakukan, subjek yang melakukan evaluasi atau disebut evaluator harus selalu berkonsultasi, harus selalu saling berkoordinasi, berkomunikasi dengan para pengembang program agar langkah-langkah yang dicapai tidak salah. Ketika ada yang salah, cepat untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah cara untuk melakukan diskrepansi, yaitu penetapan kelengkapan program. Apakah kelengkapan yang tersedia itu sudah sesuai atau ada yang perlu ditambahkan dari keperluan atau kebutuhan tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa lakukan dengan cara meninjau kembali penetapan standar. Apakah standar yang kita gunakan, apakah standar bahan baku yang kita gunakan sudah bisa mendukung atau mendorong tercapainya tujuan program tersebut, rencana program tersebut. Kemudian yang kedua kita meninjau program yang sedang berjalan. Apakah dari standar tersebut mampu mendukung operasional dari program tersebut atau tidak ada gangguan saat program itu sedang berjalan. Kemudian nanti kita melihat atau meneliti kesenjangannya. Apakah ada yang tidak sesuai ataukah ada yang kurang, nilai-nilainya itu kita bisa tambahkan. Untuk menilai mana yang kurang kita bisa evaluasi, kita bisa tambahkan, kita bisa maksimalkan untuk mencapai dari operasional perusahaan tersebut. Kemudian
ada tahap proses. Tahap proses ini adalah mengumpulkan data dari pelaksanaan program. Ketika kita melakukan riset pasar, misalkan kita bisa mengumpulkan data dari pelaksanaan program, bisa dalam bentuk kuesioner, bisa dalam bentuk hasil wawancara, bisa dalam bentuk hasil evaluasi kerja, kemudian pencapaian targetnya, sehingga nanti data-data tersebut bisa kita gunakan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya yaitu tahap pengukuran produk. Apakah produk tersebut saat sudah diproduksi sudah mencapai tujuan atau belum, apa yang perlu dievaluasi sehingga kita akan lebih cepat memperoleh tindakan, memperoleh solusi bagaimana agar produk kita itu bisa memenangkan pasar atau bisa bersaing. Selanjutnya adalah tahap pembanding. Tahap pembanding yaitu membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluator bisa nantinya menuliskan semua temuan, kesenjangan atau kekurangan untuk disajikan kepada pengambil kebijakan. Jadi nanti ketika kita sudah menyelesaikan produksi kita bisa tahu saat sudah mengukur dari diskrepensi, kita bandingkan apa yang masih kurang, apa yang perlu dievaluasi sehingga kita bisa mencapai pengambilan keputusan yang tepat. Ya, nanti para pengambil keputusan bisa memperoleh hasil keputusan yang lebih tepat, efektif, dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah tahap penilaian. Tahap penilaian itu nanti bisa menentukan kriteria apa yang kita inginkan. Caranya yang pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kriteria dan perencanaan program. Baik itu program kerja atau program kurikulum, target pasar, program promosi, program dari berbagai divisi itu kita bisa rencanakan. Kita identifikasi dulu mana yang tidak sesuai dengan kriteria dari target yang akan kita capai. Yang kedua yaitu membandingkan antara kenyataan atau pelaksanaan program dengan kriteria. Yang ketiga yaitu meneliti proses belajar mengajar atau proses produksi perusahaan dengan hasilnya digunakan untuk menentukan hubungan penyebab dan pengaruh. Apakah di antara variabel-variabel yang kita teliti itu memang memiliki pengaruh, memiliki hubungan, dan memiliki sebab akibatnya. Selanjutnya, nanti setelah kita melakukan berbagai tahapan dari langkah-langkah untuk mengukur diskrepensi, nanti kita akan memperoleh hasilnya, yaitu hasil outputnya. Yang pertama, kita bisa menentukan apakah operasional produksi kita atau target yang kita capai itu, apakah program kita itu harus dihentikan, harus diganti atau direvisi, diteruskan atau dimodifikasi. Jadi ketika kita menjalankan suatu proses produksi atau suatu proses pemasaran yang kita lakukan dengan mengukur diskrepensi, ketidaksesuaian, kita bisa menentukan, kita bisa mengevaluasi, yang kita bisa tahu ketika kita melakukan market risetnya, apakah kita harus menghentikan program tersebut karena mungkin tidak mencapai dari target penjualan kita, atau perlu adanya evaluasi-evaluasi lebih mendalam mengenai program yang sudah kita jalankan. Kita bisa memutuskan apakah akan menghentikan program tersebut, mengganti atau merevisi dari pelaksanaan program tersebut. Kita teruskan program tersebut misalkan ketika target penjualan itu mampu tercapai meskipun masih menengah, bisa kita teruskan dari program tersebut. Itu tergantung dari keputusan atau kebijakan pengambil kebijakan di dalam perusahaan. Apakah program tersebut harus tetap dijalankan atau kita modifikasi, kita tambahkan, kita evaluasi apa yang masih dianggap kurang untuk mencapai dari target perusahaan tersebut. Sekian penjelasan mengenai diskrepensi dalam market research yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya sangat berharap saran, komentar kalian yang menonton demi perkembangan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.